Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pertama, marilah kita bersyukur karena Allah telah melimpahkan berbagai macam nikmat, wabil khusus nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, dan bisa bersama kita menelaah, mempelajari, melatih membaca Al-Quran, tepatnya pada malam hari ini nanti di Quran Surat Ali Imran ayat 158. Ya, untuk menyingkat waktu, mari kita semangati moto channel YouTube Toha Putra Art. Hiduplah dengan ilmu, karena hidup dengan ilmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiduplah dengan seni, karena hidup dengan seni insya Allah akan lebih terasa indah. Hiduplah dibingkai dengan iman dan takwa, pasti hidup kita semakin terarah. Para hadirin, sahabat Iqra, dan para pemirsa channel YouTube yang dimuliakan Allah, mari kita mulai seperti biasa. Kita buka dengan bacaan Bismillah bisiri, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti dalam beberapa keterangan di dalam Al-Quran dan beberapa Al-Hadis, ya, telah dicontohkan bahwa ketika mau membaca Al-Quran, mari kita awali dengan bacaan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala immutum au kutiltum la ilaha. Ya, coba. Kita ulangi. La ilallahi tuhsarun. Kita semangati bersama menerjemahkan kata demi kata supaya kita dengan sering berjamaah menerjemahkan kata demi kata, minimal kita sambil belajar bahasa Arab secara pelan dan terus menerus, ya. Walain, dan jika mutum, kamu wafat, atau kutiltum, kamu dibunuh, la ilaha, tentulah kepada Allahi, Allah, tuhsyarun, dikumpulkan. Maksudnya ayat ini adalah, dan sungguh sekiranya kamu mati atau wafat atau gugur, pastilah kepada Allah kamu akan dikumpulkan atau dikembalikan, ya. Kemudian 159-nya mari kita perhatikan bersama, ya. Kebiasaan kalau orang Sunda fa itu dibacanya pak, tapi harus fa, ya, f, ya. Fabima rahmatim minallah
minallahi. Fabima rahmatin minallahi. Di sini tanwin ketemu dengan mim agak berdengung ya. Fabima rahmatim minallahi. Fabima rahmatin minallahi. Linta lahum walau kunta faddan ghalidha. Linta lahum walau kunta Ghalidha. ghalidha. Di sini nun mati ketemu dengan ta dibaca ifa tapi berdengungnya samar ya, bukan linta tapi linta ya. Jadi samarnya ke huruf ta. Linta lahum walau kunta faddan ghalidha. Coba. Linta lahum walau kunta faddan Ghalidha ya. Fadzan ghalidal qalbi lang faddu min haulika. Dal qalbi lang faddu min haulika. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Wasyawirhum fil amri. Wasyawirhum fil amri. Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allahi. Nah ini kan ada tanda jim, di situ ada tanda jim nggak? Apa lam alif? Qaf. Kalau qaf di situ berhenti lebih utama ya. Di sini berarti diulangi dari fatawakkal 'ala Allah di waqaf. Nah, lanjutannya nunnya agak berdengung ya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Mutawak itu ada tasdid ya, mutawakkilin. Coba. Nah, kita terjemahan perkataannya mohon diperhatikan, diikuti setelah dibaca oleh pembimbing ya. Fabima, maka dengan rahmah, rahmat, min, dari Allahi, Allah, linta, kamu berlaku lemah lembut, lahum, terhadap mereka, walau, dan sekiranya, kunta, kamu adalah, faddon, bersikap keras, ghalidho, kasar, al-qalbi, hati, lang faddu, mereka akan menjauhkan diri, min, dari haulika, sekelilingmu, fa'fu, maka maafkanlah,
anhum dari mereka wastaghfir dan mohonkan ampun lahum bagi mereka wasyawirhum bermusyawarahlah dengan mereka fi dalam al-amri urusan faidza maka apabila azamta set ya azamta kamu membulatkan tekad Fatawakal maka bertawakallah ala kepada Allah inna sesungguhnya Allah yuhibbu dia menyukai al-mutawakkilin orang-orang yang bertawakal. Maksud ayat ini seperti ini, maksudnya difahami ya. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka ya. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Nah, ini maksudnya di dalam berdakwah harus berperangai lemah lembut ya. Kemudian betul-betul memberikan sikap tauladan yang membuat orang bersimpati, tertarik gitu ya. Lembutnya, indahnya di dalam berakhlakul karimah itu menjadikan orang menjadi semakin dekat ya. Jangan bersikap keras dan berhati kasar ya di dalam berdakwah, mengajak kepada pihak-pihak lain itu bukan menggasak, menggesek ya, kemudian menyinggung dan membuat orang menjadi tersinggung ya, tetapi sentuhlah hatinya supaya betul-betul menjadi lembut dan menjadi mendekat kepada kita. Nah, sebaliknya kalau kita bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Nah, itu adalah contoh akhlak Rasul ketika berdakwah, memberikan contoh-contoh terbaik dalam berakhlakul karimah ya. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan ya untuk mereka maksudnya ya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, memahami prinsip-prinsip agama dari ayat ini jangan sepenggal, karena keterangan-keterangan juga ada kita harus berlaku keras ya, berlaku harus tegas ya dalam hal-hal tertentu, terutama dengan urusan tauhid ya. Jadi seperti toleransi yang digambarkan oleh surat Al-Kafirun ya. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Jadi kalau urusan untuk tauhid, kita juga harus pegang prinsip yang tegas ya. Tapi dalam urusan berdakwah, mengajak, memberi contoh, ini ayat ini harus menjadi motivasi untuk kita sebagai muslim ya. Kemudian kita lanjut 160 ya. Perhatikan di sini ada nun mati ketemu dengan iya, dibacanya bukan in yang surkum tapi yang surkumullah. Coba. Nah, kalau dilanjutkan yang surkumullahu fala ghaliba lakum. Coba. Ghaliba lakum. Nah, di sini ada nun mati ketemu dengan iya juga ya. Perhatikan wa ayyahdulkum faman dzalladzi yang surukum. Coba. Wa ayyahdulkum
yang surukum min ba'dih yang surukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Terjemahan perkatanya mohon disimak baik-baik ya. Jika yang surkum menolong kamu Allah fala maka tidak ada ghaliba yang mengalahkan lakum bagi kalian wa in dan jika yahdulkum Allah membiarkan kamu faman maka barang siapa mempunyai alladzi yang surukum ia menolong kamu min dari ya'dih sesudahnya ba'dih ini ya perhatikan ba'dih sesudahnya wa'ala atas mereka mohon maaf ini wa'ala dan atas mereka Allah falyatawakkal maka hendaknya bertawakal al-mu'minun orang-orang mukmin. Ini maksud ayatnya begini, jika Allah menolong kamu maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ya, jadi ini ayatnya jelas. 161. Mari kita lanjutkan 161 ya. Wa ma kana linabiyyin, coba. Wa ma kana linabiyyin gitu ya, tidak begitu cepat ya. Ayyaghulla wa may yaghlu. Ini harus dilanjut, wa may yaghlul ya'ti gitu. Jadi nunnya masuk ke iya. Wa may yaghlul ya'ti gitu. Bima ghalla yaumal qiyamah. Cepat sekali enggak? Kecepatan juga. Ya. Di sini mimnya berdengung ya, gunnah musaddadah ya. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat gitu, coba. Hah? Oh iya ya, perhatikan. Ayat keberapa nih? Ke 161. Kok 61 sih? Betul ya? 161 betul? Dari awal ini aku lah, Pak. Oh iya.
Oh ya, kullu ya. Perhatikan, kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun, gitu. Apa kelewat? Dari summa. Perhatikan, summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat. Sampai situ dulu aja. Nah, belum kompak ya, perhatikan. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat, gitu. Kasabatnya kasabat saja ya, bukan kasabat ya, tapi kasabat ya. Kita belajarnya dari nanti biar tata bahasanya baik dulu ya. Wahum la yudlamun. Nah, kita nanti diulangi pelan-pelannya dari kata per kata, Mas. Bisa di ini ya. Bisa dilihat. Wama dan tidak kana adalah linabiyin bagi seorang nabi an bahwa ya gulla ia berkhianat waman dan barang siapa yaghlul berkhianat ya'ti ia akan datang bima dengan apa ghalla yang dihianatinya yauma pada hari al-qiyamah kiamat summa kemudian tuwaffa diberi balasan yang sempurna kullu tiap-tiap nafsin diri ma apa yang kasabat ia kerjakan wahum dan mereka la tidak yudlamun mereka dianiaya. Maksud ayat ini harus betul-betul difahami ya. Maksudnya begini, dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang ya. Harta perang itu yang disebut ghanimah ya. Ini enggak mungkin maksudnya seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu ya. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak akan dizalimi. Artinya pengadilan besok di akhirat itu betul-betul terawasi secara sempurna. Tidak mungkin ada yang terlewatkan sedikit pun ya. Tidak ada hakim yang bisa disuap, disogok, tidak ada yang berwajib yang bisa dibeli dan sebagainya. Di sana tuh tidak ada. Betul-betul pengadilan yang sungguh maha adil ya. Sekarang 162. Ini fa-nya diperhatikan, diingat-ingat ya. Afamanittaba'a ridwanallahi, gitu coba. Ridwanallahi kamamba abis bi sahotim minallahi, coba
kamam bisa khotim minallahi. Jadi cara bacanya ada nun mati ketemu dengan ba. Jadi bunyinya bukan kaman tapi kamamba ya. Kamamba bisa khotim ya. Bisa khotim minallahi. Coba. Kamamba bisa khotim minallahi wa ma'wahu jahannam di situ ada mim ketemu dengan alif dimatikan jadi seperti yang di rem wa ma'wahu jahannam nunnya berdengung ya jangan sekali-kali dibaca mimnya panjang wama tapi kalau misalnya dibaca panjang itu harus tidak ada sukun atau mati baru dibaca wama tapi ini dimatikan alifnya jadi direm wama gitu ya wama wahu jahannam coba sama dengan ini ba dimatikan oleh hamzah ya di atas hamzah ada huruf ada harokat sukun atau mati ya jadi bukan wabi kalau wabi itu harusnya dipanjangkan kalau ada ya sukun tapi ini hamzah dimatikan jadi wabi sal masir coba wabi sal masir paham ya di sini ya wabi sal masir wabi sal masir sodnya bukan seperti sin besar tapi berdesis ya atau agak singsot agak bersiul sedikit ya wabi sal masir wabi sal masir mari kita terjemahkan perkata afamani apakah orang yang ittaba'a mengikuti ridwana keridwan Allahi Allah kaman sama seperti orang ba'a ia kembali bisa khotin dengan kemurkaan minallahi dari Allah mohon maaf suaranya agak kesedak ya minallahi dari Allah ulangi lagi ya biar kita menghafal minallahi dari Allah wa ma'wahu dan tempatnya jahannam neraka jahanam wa bi'sa dan seburuk-buruk al-masir tempat kembali maksud ayat ini seperti ini ya maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali gimana mas? dan apa-apa ini memang lagi musim
batuk, pilek, makanya harus jaga kesehatan. Ini termasuk saya juga membimbingnya, mohon maaf barangkali kurang sempurna karena suaranya lagi agak sengau karena ada gangguan di pernapasan bagian atas dan batuk-batuk ya. Mari kita fahami bersama ya. Isinya kandungan ayat tadi adalah, tadi sudah diterjemahkan per kata belum? Sudah ya. Nah ini terima kasih nih. Nah ini mohon maaf saya minum dulu ya. Mari kita lanjutkan. Maksud dari Quran surat Ali Imran 162 ini maksudnya begini. Maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah ya, dan tempatnya di neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat untuk kembali ya. Kita mudah-mudahan jangan membawa kemurkaan Allah dalam diri kita, karena akan dikembalikan kepada tempat yang sangat-sangat buruk ya, yaitu neraka jahanam. Kemudian 163 hum darajatun indallah. Coba. Hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Wallahu basirum bima ya'malun. Nah, terjemahan perkataannya hum mereka darajatun bertingkat-tingkat indallah di sisi Allah wallahu dan Allah basirun maha melihat bima terhadap apa-apa ya'malun yang mereka kerjakan. Nah, kedudukan mereka itu maksudnya bertingkat-tingkat di sisi Allah ya, dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi manusia itu betul-betul bertingkat-tingkat ya. Ada yang alim, ada yang setengah alim, ada yang sedang-sedang saja, ada yang betul-betul ahli maksiat, ada yang betul-betul setengah maksiat bercampur dengan yang baik gitu ya. Antara yang ya dia misalnya sholatnya jalan tapi sombong dan biasanya sombong dengan berbohongnya masih berjalan ya. Ini begini maksudnya ya, bertingkat-tingkat di sisi Allah. Nah, kemudian kita lanjut 164 ya. Laqad mannallahu 'alal mu'minina. Laqad mannallahu 'alal mu'minina. Diulang ya, laqadnya seperti mendal ya. Laqad mannallahu, nunnya berdengung. Alal mu'minin, mu'nya itu ada hamzah dimatikan. Alal mu'minina. Coba dari laqad mannallahu alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulam min anfusihim rasulam min anfusihim yatlu
alaihim ayatihi. Coba. Yatlu alaihim ayatihi Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu wal hikmata wa in kanu min qablu. Nah, di sini itu kanunya itu bukan mematikan alif, tapi sukun itu di atas wawu ya. Jadi wa ingka panjang, nu panjang. Wa ingkanu min qablu. Coba. Wa in kanu min qablu. Lunya gini panjang mas, qablunya pendek ya, bukan qablu. Oh, itu kan nggak ada wawu ya. Jadi diulangi wa in kanu min qablu gitu. Wa in kanu min qablu La fi dhalalim mubin. la fi dhalalin mubin. Kita lihat terjemah perkataannya. Id, ketika. Di sini bukan qalqalah ya, bukan id biasa karena dal besar ya. Id, ketika. Oh ya, berarti anu ya, saya ininya handphonenya memang anu. Laqad, sesungguhnya. Manna, telah memberi karunia. Allahu, Allah ala kepada al-mu'minina orang-orang yang beriman. Id, ketika. Ba'sa, Allah telah mengutus. Fihim, pada mereka. Rasulan, seorang rasul. Min, dari. Anfusihim, golongan mereka sendiri. Yatlu, ia membacakan. Alaihim, kepada mereka. Ayatihi, ayat-ayatnya. Di sini maksudnya ayat-ayat Allah ya. Wa yuzakkihim, dan untuk membersihkan mereka. Wa yu'allimuhumu, dan ia mengajarkan mereka. Alkitab wal hikmata. Kalau diwakafkan wal hikmah, dan hikmah. Wa in, dan sedangkan. Kanu, mereka adalah. Min, dari. Qablu, sebelum itu. Lafi, sungguh.
Dolalin, kesesatan, mubin, yang nyata. Saya minum dulu ya. Maksudnya ayat ini, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sekarang 165 ya. Perhatikan. Awalam ma asabatkum musibatun. Coba. Awalam ma Jangan nah ini kalau musibatun, kalau mau dilanjutkan, asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha. Ulangi. Asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha, gitu coba. Asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha. Ulangi. Ini kok suaranya jadi hilang gini ya. Ulangi dari asobatkum ya. Ini pendek-pendek saja, saya juga suaranya lagi ada gangguan sedikit. Asob ya, bukan asobtum mithlaiha qultum anna hadza, gitu coba. Tum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi ulangi dulu. Qul huwa min indi anfusikum, gitu. Qul huwa min indi anfusikum. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ini terjemahan perkatanya. Awalamma dan mengapa, maksudnya ini ulangi lagi. Awalamma panjang. Dan mengapa ketika
dan mengapa ketika asabatkum asabatkum menimpa kepadamu musibah musibah qad padahal asabatum kamu telah menimpakan mislaiha dua kali serupanya bultum kamu berkata anna bagaimana haza ini kul katakanlah huwa dia min dari indi sisi anfusikum diri kalian sendiri inna sesungguhnya Allah ala atas mereka kulli segala syai'in sesuatu qadirun maha kuasa. Jadi maksudnya ayat ini, dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah atau kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, dari mana datang kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi antara kalah dan menang, antara ini pasti ada hikmah yang terbaik. Ya. Jadi pada ayat ini nanti menjadi pamungkas 165 pamungkas ya malam ini ya. Nanti akan datang akan dilanjutkan pada Quran surat Ali Imran ayat 166. Nah, pada malam hari ini saya secara pribadi mohon maaf karena mungkin ada suara yang kurang nyaman dalam penyampaian, ada batuk-batuk dan sebagainya. Memang rekan-rekan kita juga mungkin banyak yang mengalami pada kondisi seperti ini, cuaca yang cukup panas, kadang-kadang masih ada hujan, entah dari mana datangnya ini ya. Biasanya pada musim seperti ini batuk pilek itu sering terjadi di masyarakat kita. Semoga kita disehatkan oleh Allah, dan bagi yang sakit semoga disembuhkan dan diangkat penyakitnya. Allahumma asfi, Allahumma asfi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim ya. Dan kita yang sehat alhamdulillah masih diberikan kesuburan hati untuk menuntut ilmu, karena dengan ilmu kita akan menjadi orang yang dimudahkan ya oleh Allah di dalam menjalankan perintah-perintah agama dan di dalam berdinamika kehidupan selama di dunia, dan insya Allah nanti hasilnya di akhirat juga kita akan bertemu dengan kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu janahnya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya sebagai penutup, kepada para sahabat Iqra yang insya Allah dimuliakan Allah, juga kepada para pemirsa channel YouTube Toha Putra Art, mohon sodakohnya untuk subscribe, like, dan share ya. Semoga dengan channel YouTube Toha Putra ini memberikan sedikit pencerahan, memberikan sedikit manfaat ke depan, supaya mungkin channel ini lebih berkembang, lebih baik, dan lebih bermanfaat untuk pihak-pihak lain, khususnya umat Islam. Nah, semoga dengan subscribe, like, dan share ini menjadikan sebuah amal ibadah kita di dalam sama-sama menyuburkan semangat untuk thalabul ilmi. Untuk pamungkas, saya atas nama pribadi barangkali ada salah-salah,
Mohon dimaafkan dan terima kasih atas segala perhatian dan keikutsertaan di dalam menyimak kajian Quran Surat Ali Imran yang dimulai dari 161 ya tadi ya. 158 sampai 165 dan insya Allah akan dilanjutkan pada malam-malam berikutnya 166 sampai yang ditentukan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.